14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah dari sekutu, tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. 2 bulan kemudian, beberapa perwira Belanda datang ke Aceh untuk mengadakan penyelidikan. Aceh dijumpai dalam keadaan kacau balau. Belanda berpendapat perlu diadakan pendudukan sekutu untuk mencegah timbulnya pemberontakan. Belanda adalah salah satu negara sekutu bersama Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lainnya. Desember 1945, pendudukan Belanda tidak pernah terjadi sampai Jepang meninggalkan Aceh. Sekutu masih sibuk mengurus Jawa, sedangkan Sumatera dan Aceh mengambil jalannya sendiri, mandiri mengurus pemerintahan dalam sebuah pemerintahan republik yang telah didirikan. Gubernur pertama Aceh dan Sumatera adalah Mr. Teku Muhammad Hasan. Belanda tidak pernah lagi menembus Aceh hingga membuat daerah ini benar-benar nyata kemerdekaannya saat itu. Tahun 1948 mengawal kemerdekaan Indonesia. Aceh tercatat sebagai penyumbang 2 pesawat yang menjadi cikal bakal lahirnya Garuda Indonesia Airways. Pada tahun yang sama, kala sekutu berhasil menguasai pemerintahan Indonesia di Pulau Jawa, Aceh menjadi daerah penyelamatan melalui radio Rimba Raya di Aceh Tengah. Dengan kemerdekaan Indonesia masih dipancarkan ke seluruh dunia. Pada tanggal 23 Januari 1951, Indonesia di bawah Kabinet Nasir membubarkan divisi TNI di Aceh. Status Provinsi Aceh dicabut, dipaksa lebur dalam wilayah Sumatera Utara. Saat itu, Gubernur Aceh dijabat Tengku Daud Bereh. Dia merasa Jakarta mengkhianati perjuangan Aceh dengan melakukan beberapa tindakan politik. Kebencian rakyat Aceh kepada Soekarno, Presiden RI yang pertama, menyala. Daud Bereh, sang pemimpin Aceh, masih sempat menghadap Soekarno, tapi patah arang. Pada tanggal 21 September 1953, Daud Bereh memukul gong pemberontakan setelah Kongres Ulama di Tite, salah satu kecamatan di Pidi. Di sana dia menyatakan Aceh menjadi bagian dari negara Islam Indonesia, mengikuti jejak Kartosoewirjo di Jawa Barat. Perlawanan bersenjata dimulai. Bersama Bereh, sejumlah pasukan TNI bergabung menjadi Tentara Islam Indonesia ataupun TII. Sehari setelah proklamasi itu, mereka menguasai sebagian besar daerah Pidi dan bertahan di Garut. Pidi, pertempuran demi pertempuran pun terjadi. Pada tanggal 8 April 1957, kesepakatan gencatan senjata diambil dalam sebuah perjanjian Ikrar Lamteh. Isinya meletakkan senjata dan kesepakatan lain antara pemerintah lokal dan pemberontakan untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan daerah Aceh di atas kepentingan kelompok. Gencatan senjata ini sempat berjalan sampai 1959. Pada tahun 1951, titik balik pemberontakan. Di masa itulah, Perdana Menteri Juanda mengunjungi Aceh. Dia sempat bertemu dengan Hasan Saleh, Panglima D1 ataupun TII bersama Hasan Saleh. Hadir juga Hasan Ali, Perdana Menteri Negara Bagian Aceh, Negara Islam Indonesia. Hasan Saleh menuntut kepada Juanda agar Aceh dijadikan negara bagian di bawah Republik. Tuntutan berbau federalisme itu ditolak oleh Juanda. Alasannya, Indonesia telah membentuk kesatuan. Meski begitu, Hasan Saleh setuju untuk mencari jalan damai. Daud Bereh meminta Hasan Ali membatalkan gencatan senjata dan memulai lagi serangan gerilyawan besar-besaran. Daud letih bergerilyawan setelah satu persatu karibnya meninggalkannya di tengah jalan. Pada tahun 1961, di ujung masa pemberontakannya, Bereh bergabung dengan Republik Persatuan Indonesia bersama PRRI dan Permesta. Bersama itu pula, nama negara bagian Aceh diubah menjadi Republik Islam Aceh ataupun RIA. Saat Syamaun Gaharu digantikan Kolonel Muhammad Jasin menjadi Komandan Daerah Militer Aceh, Jasin berhasil mendekati Tengku Daud Bereh dengan rasa hormat dan terus-menerus menyerukan agar pemimpin pemberontak itu mau turun gunung. Sejak tahun 1961, surat menyurat keduanya terus berlangsung. Bahkan Jasin berani bertemu langsung dengan Bereh untuk berdialog empat mata. Pada tanggal 9 Mei 1962, dengan berbagai bujukan jalan panjang Jasin, akhirnya Bereh luluh. Dia bersedia turun gunung beserta pasukan setianya yang dipimpin oleh Tengku Ilyas Lebe.
daerah Aceh kembali seperti semula, bahkan berstatus istimewa. Istimewa tak membuat Aceh benar-benar berbeda dengan daerah lain. Rakyat belum sejahtera meski sumber migas melimpah ruah di Aceh setelah ditemukan pada tahun 1970 di ladang Arun Aceh Utara. Gas dan minyak bumi hanya menguntungkan pusat. Aceh hanya menonton kekayaan alam itu dari luar pagar. Pada tanggal 4 Desember 1976, alasan keadilan dan kesejahteraan rakyat Aceh, 14 tahun setelah Tengku Daud Bereh turun gunung, Tengku Hasan Muhammad Ditiro memimpin pemberontakan, memproklamirkan gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM Ditiro PD. Seterusnya kekacauan terjadi di Aceh. Hasan Ditiro kembali memimpin pemberontakan dari Swedia. Berbagai operasi digelar TNI di Aceh untuk menumpas GAM. Pemberontakan tak kunjung padam. Pada tahun 1989, Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer ataupun DOM. Dengan operasi Jari Merahnya berlangsung selama 10 tahun, operasi itu dicatat banyak memakan korban. Pada tanggal 7 Agustus 1998, DOM dicabut setelah Presiden Soeharto tidak lagi menjabat. Suara rakyat menuntut pengadilan hak asasi manusia ataupun HAM makin gencar dilakukan. Setelah DOM dicabut, tuntutan kemerdekaan Aceh yang disuarakan oleh Gerakan Aceh Merdeka kian bergema. Pada tahun 1999, muncul tuntutan referendum sebagai akumulasi kekecewaan rakyat Aceh pada pemerintahan Jakarta. Tuntutan itu dimobilisasikan oleh para intelektual Aceh yang terhimpun dalam Sentral Informasi Referendum Aceh ataupun SIRA. SIRA didirikan di Banda Aceh pada 4 Februari 1999. Pada tanggal 8 November 1999, SIRA memobilisasikan rakyat Aceh menggelar aksi kolosal di Banda Aceh, menuntut referendum. Hampir 1 juta rakyat Aceh dari berbagai kabupaten memenuhi Banda Aceh. Aksi dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Pada tahun 2000, keinginan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri semakin bergema dengan kelahiran berbagai organisasi perlawanan rakyat di Aceh seperti Karma, Farmidia, SMUR, FPDRA, SPURA, Perak, dan Hantam yang lahir dengan mengusung berbagai macam isu. Dalam masa-masa itu, dialog-dialog terus dilanjutkan antara GAM dan RI untuk mencari jalan aman. Kesepakatan yang mulai dirintis sejak Januari 2000 kemudian melahirkan Jeddah Kemanusiaan yang ditandatangani pada 12 Mei 2000. Keamanan ini di Jeddah naik turun. Pada tanggal 6 Mei 2002, Himpunan Mahasiswa Anti Militer ataupun Hantam mengusung isu anti-militerisme membuat sebuah aksi spektakuler pada tahun 2002. Mereka menuntut Kesfir antara RI dan GAM, mengusung 4 bendera seperti bendera GAM, RI, referendum, dan bendera PBB. Aksi berakhir dengan penangkapan semua peserta aksi. Unjuk rasa ini memberikan makna khusus bahwa intervensi PBB untuk memediasi konflik Aceh tak dapat ditolak. Pada tanggal 9 Desember 2002, situasi keamanan relatif baik setelah pihak GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai di Jenewa, Swiss. Kendati bentrok terus berlanjut, tetapi minimal kualitasnya tidak seperti dulu. Komite Keamanan Bersama yang terdiri dari 3 pihak, yakni Indonesia, GAM, HDC. Sebagai penengah pun dibentuk komite itu terkenal dengan nama Joint Security Committee ataupun JSC. Pada tanggal 9 Februari 2003, perjanjian COH memasuki tahap penting dan kritis. Kedua pihak telah sepakat sejak hingga 5 bulan ke depan melucuti senjata masing-masing. Pelucutan senjata akan diawasi oleh komite bersama itu. Masalahnya, proses perundingan kemudian gagal. Pada tanggal 19 Mei 2004, darurat sipil ditetapkan di Aceh menggantikan status darurat militer. Kondisi hampir tidak jauh berbeda. Aceh seakan tertutup dari dunia luar. Ratusan korban muncul, terbanyak dari pihak sipil, baik pemerintahan maupun TNI tidak pernah mengumumkan secara pasti berapa korban sipil yang muncul. Namun Dinas Penerangan Umum Mabes TNI mengakui sejak darurat diberlakukan sampai September 2004, sekitar 662 warga sipil tewas, 140 luka berat dan 227 luka ringan.
Pada tanggal 26 Desember 2004, Aceh mencatat sejarah baru. Bencana hebat gempa dan tsunami melanda. Sekitar 129.775 orang tewas, 36.786 orang hilang, dan 174.000 orang menjadi pengungsi yang hidup di tenda-tenda pengungsian. Bencana itu membuka pintu Aceh bagi siapa saja. Status darurat sipil tenggelam dengan sendirinya, berganti dengan darurat kemanusiaan. Ratusan NGO asing masuk berlomba-lomba untuk memberikan bantuan. Januari 2005, dipicu bencana tsunami, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat berunding kembali. Perundingan difasilitasi oleh Krisis Manajemen Inisiatif di Helsinki, Finlandia. CMI sendiri diketuai oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Pada tanggal 19 Mei 2005, status tertib sipil ditetapkan menggantikan darurat sipil saat itu. Aceh sedang membangun pasca tsunami, kontak senjata masih terjadi di daerah-daerah. Pada tanggal 15 Agustus 2005, setelah berdialog 5 babak di Helsinki, perunding RI yang diketuai oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awwaluddin dan perunding GAM yang diketuai oleh Perdana Menterinya Malik Mahmud menandatangani nota kesepakatan damai di Helsinki, belakangan dikenal sebagai MOU Helsinki. Tanggal tersebut diperingati Saban Tahun di Aceh. 17 Agustus 2005, peringatan HUT ke-60 RI berlangsung dalam suasana damai, tanpa ketakutan dan was-was dari warga Aceh. Berbagai perubahan terjadi di Aceh. Setelahnya, pembangunan dipacu, rakyat perlahan menikmati suasana damai. Aceh menjadi daerah dengan otonomi khusus, dijamin Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Begitulah sekilas cerita Aceh yang sudah kami rangkum. Kontributor Mualim TV, sampai jumpa di lain waktu.